Teman saya Yayan Setiawan sebagai editor, Sigit Arya sebagai kameramen, Kemudian saya Aljana Rahma sebagai guru BK. dan saya Natasha Cecilianda sebagai pembaca cerita. Saya Rindu Prastiningrum sebagai penonton. Saya Sika Aurelia sebagai pemeran. Saya Nurhaliza sebagai pemeran. Saya Muhammad Dafa Ardianto sebagai pemeran. Terima kasih. Terima kasih. Di sini pertama-tama kami akan mengadakan ice breaking. Nah, permainannya itu kita berhitung, tetapi angka ganjil tidak boleh disebutkan, dimulai dari kakak. 2, 4. Iya, kelamaan lu. Udah. Ganjil apa genap? Ganjil yang ganjil. Kopinya bolot ya. Ya. Ya udah. Nanti kalau misalkan yang ulang ya. Ya udah sekalian aja. Kalau yang salah kasih hukuman. Nanti sekalian disebutin. Ya. Pertama-tama kami akan mengadakan ice breaking. Nah, permainannya di sini yaitu berhitung. Yang tidak boleh disebutkan yaitu angka ganjil. Jika salah, maka kita akan beri hukuman. Dimulai dari Caca. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. 42. Ih, Ya, ini sekarang. Sari 50. Ini 42 kan Oh, 30. Rindu. Aku lagi kena. Ya udah. Jadi hukumannya mau dikasih apa nih? Joget Bang Jali. Nyanyi aja dah. Enggak ada. Apa ya? Hukumannya apa? Nyanyi aja, nyanyi bebas. Nyanyi bebas. Nyanyi. Ya. Pelangi-pelangi. Ya udah. Pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukisku aku, siapa berani? Pelangi, ciptaan Tuhan. Yeay. Lagi. Nah, lagi. Lagi apa? Enggak usah nih. Lagi lanjut aja kita. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cacat mulut. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih tata cara mengikuti kegiatan bimbingan kelompok sosiodrama. Nah, nanti di dalam melaksanakan kegiatan itu tim kita dibagi menjadi 2, yaitu ada tim penonton dan ada tim pemeran. Nah, tema apa nih yang bagus? Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Dafa memimpin doa. Selebihnya menurut kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Nah, udah selesai nih kita berdoa. Kemudian kita akan menyepakati tema bersama-sama. Tetapi saya sudah menyediakan satu cerita untuk kita laksanakan pada hari ini. Setelah itu, kemudian setelah menetapkan tema ini, kita akan melakukan sosiodramanya atau kegiatan pemerannya dan ada yang menontonnya. Nah, kemudian setelah itu kita melanjutkan dengan kegiatan diskusi bersama mengenai apa yang sudah kita laksanakan dan apa yang sudah mereka perankan, seperti itu ya. Nah, sudah siap atau belum? Siap. Udah siap. Yang kencang, sudah siap atau belum? Siap. Oke, nah di sini tadi kan pemerannya sudah kita tentukan ya. Sebelum itu pemerannya ada 3 orang, ada Jessica, ada Ica, dan ada Dava. Nah, sebelum itu saya persilakan kepada Caca untuk membaca ceritanya. Silakan Caca. Apa dia? Ini di-cut dulu gak sih? Iya, nggak apa-apa. Karena Ya Allah, Caca. lagi nyambung. Biasa. Karena apa sih? Ya udah. karena mental yang menjadi lemah. Langsung sini lanjutin. Nah, pada siapa? Ini langsung baca aja lanjutan. Boleh, langsung baca aja lanjutannya tuh. Lanjutan aja ya. Iya.
Berarti dari sini. Oh, nih. Tanpa memikirkan kondisi anaknya yang tertekan, kurangnya perhatian dari orang tua tersebut membuat si anak menjadi frontal dan mentalnya terganggu. Pada suatu ketika, orang tua dan anaknya Tulisan gue bisa dibaca ya, sorry. Pada suatu Beradu- ketika orang tua dan anaknya beradu ya? beradu argumen karena si anak pulang ke rumah telat dan dalam kondisi mabuk berat sehingga terjadilah konflik besar-besaran. Oke. Itu cut terus Itu ya? di-cut nggak? Cut. Iya, bagus. Bagus. Oke. Baik, di sini saya akan membacakan cerita yang tadi sudah dijelaskan oleh Azana. Pada suatu hari, ada sebuah keluarga yang berasal dari kalangan kaya raya. Di dalam keluarga itu memiliki satu orang anak perempuan yang sangat manja, bandel, dan boros. Orang tuanya sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Sampai orang tuanya lupa kalau mereka memiliki sang anak dan memerlukan kasih sayang serta perhatian, tidak hanya uang. Sementara di samping itu, orang tuanya ingin memiliki anak yang pintar dan menuntut anaknya untuk mendapatkan nilai yang tinggi serta berprestasi. Orang tuanya tersebut tanpa memikirkan kondisi anaknya yang tertekan dan kurangnya perhatian dari orang tua tersebut yang membuat anaknya menjadi frontal dan mentalnya terganggu serta lemah. Pada suatu ketika, orang tua dan anaknya beradu argumen karena si anak pulang ke rumah telat dan dalam kondisi yang mabuk, sehingga terjadilah konflik besar-besaran. Sekian, terima kasih. Tag video, ayo emang tag. Mah, kok Yesika belum turun juga? Gimana dia? Nggak tahu, tadi udah dibangunin kayak lagi rapi-rapi deh. Ini nilainya turun banget. Tumben. Yes. Kenapa sih, Mah? Manggil mulu. Gak tau lagi rapi-rapi. Oh, nilai kamu turun? Ya emang kenapa, Mah? Kan mama udah lesin kamu biar Ya aku rajin. capek lah les mulu. Tuh, Ini lihat. juga otak kalau misalnya suruh les mulu. Aku juga butuh refreshing kali. Kok kamu bandel sih, Yes? Dibilangin. Ya Allah, Pak. Coba Papa bayangin aku suruh les terus. Otaknya gimana nggak ngebul coba. Udah, aku pengen refreshing, aku minta duit, Mah. Pengen mau berangkat sekolah. Nih, kurang, Mah. Tambah lagi dong, Mah. Itu cuma selembar, Mah. Nggak cukup Udah ini aja buat kamu makan belajar aja. dulu. Ntar Tambah pulang selembar sekolah lagi, baru. Mah. Tambah selembar lagi. Udah, Udah, aku mau berangkat udah. sekolah, aku nggak mau nih. Tambah selembar lagi dong. Kurang tahu segini buat makanannya nggak cukup, Mah. Makanan di sekolah kan mahal. Tambah lagi, Mah. Nih. Gitu dong, kan lumayan buat jajan makan. Udah, mau berangkat sekolah, dadah, Mama. Papa. Nggak salim. Gak sayang dulu. Ntar aja, Mah. Nggak ada akhlak. Astagfirullah. Yesika, sekarang kok dia jadi bandel ya? Kenapa ya, Mah? Kenapa ya? Perasaan dulu dia nggak kayak gitu. Mana anak gadis, cewek. Masa bandel kayak gitu ya? Iya, makanya jadi kan anak kita tuh, anak Yesi kan nggak enak diliatin orang-orang gitu. Iya kan, seminggu yang lalu dipanggil sama wali kelasnya, katanya Yesika turun nilainya, terus kurang akhlak gitu kan, berantem terus. Terus udah gitu pulang malam terus ya. Terus gimana kita nih sebagai orang tua? Duit dong buat shopping. Kalau orang tua pulang tuh seharusnya disambut, bukan malah minta Ya shopping. elah, Mah. Aku mau pergi kali, aku udah pulang sekolah, aku butuh shopping Ini juga. udah malam, ngapain? Ya masih buka, ini baru jam 8, Mah. Masih siang. Sama siapa mau pergi? Sama teman-teman aku, Sama siapa aja? sama Rika, Marina. Bertiga doang. Iyalah, ngapain banyak-banyak, kan aku mau nraktir mereka. Aku cuma mau shopping. Jangan boros-boros kamu. Iya, Mah, gampang udah. Cepetan kayak Mah, mereka udah nungguin nih.
Udah mana mobil juga belum dipanasin lagi. Nih. Jangan boros-boros nih ketahuan Ma. dari HP mama. Iya ma, udah lama mama, dah. Dadah mama. Untung dikasih duit banyak sama mama. Lihat aja semuanya. Ya lucu. Apa ya? Ini deh. Oke, kalau misalnya buat party kayak bagus sih. Party besok. Coba gue lihat dulu. Boleh lah, gue ambil lah. Ini. Barangnya ngebosenin banget sih. Ini mulu. Emang gak ada apa barang yang lainnya terbaru? Lah, nih yang gue bayar. Mbak, mau bayar dong? Ini aja kak. Iya, saya kan banyak. Tapi duitnya banyak mbak, kok belinya ini aja? Aduh, Mbak banyak ngomong deh. Orang baju cuma itu aja, nggak ada yang terbaru. Ini kak. Iya Mbak, saya pakai ATM. Cepet ya Mbak. Kasih Mbak. Makasih kembali mbak. Duit gua tadi orangnya baru dikit. Kapan lagi ya, enak ya? Ajak party teman-teman aja kali ya. Telepon dulu deh. Halo guys, lo semua di mana? Party yuk, gue habis kasih duit nih sama nyokap gue banyak. Gue traktir lah lo pada. Iya, nyokap gue tadi baru pulang kerja. Kayak dia bawa duit banyak sih, soalnya kan abis ngegolin bisnis nih. Iya, santuy, nanti gue bayarin. Yaudah ya, sampai ketemu besok. Gue mau nyetir mobil dulu. Oke. Isinya. Lihat tuh belanjanya si Jessica. Kak, ya sih kak. Belanja mulu. Mana orangnya sekarang? Jessica. Udah selesai belum tadi jam? Apa sih mah? Pagi-pagi berisik banget tuh teriak-teriak. Ini belanjaan kamu kan? Ya emang kenapa? Mah kan perlu ini semua. Ini kamu udah ada banyak, ngapain belanja mulu? Udah habis berapa juta coba? Aduh Cuma mah, semalam doang. pagi-pagi tuh mama udah berisik banget kayak ngomel-ngomel terus. Lagian aku cuma belanja kok nggak ngapa-ngapain. Mama tuh dapat laporan dari wali kelas kamu. Kamu suka tidur di kelas. Ya kan aku ngantuk. Ya tidur lah, terus suruh melek. Ya tapi nggak di kelas juga. Ya aku kan capek mah. Les lah, suruh ini. Aku juga butuh Itu kan istirahat buat kan. kebaikan kamu juga. Ya tapi kan aku kan capek mah. Masa aku suruh melek terus, emang aku robot apa ya? Jessica, kan belanja tuh penting. Ya aku tahu. Kalau misalnya emang kemampuan aku segitu, emang gimana? Ya tapi kamu tuh jarang les. Kata siapa? Aku datang ke les. Kamu tuh bisa harus bagi waktu. Jangan belanja terus. Main terus yang di pikiran kamu. Ya kan aku perlu itu semua. Aku kan udah capek-capek sekolah, capek-capek les. Ya aku kan juga butuh senang, butuh belanja, butuh main sama teman-teman. Masa aku suruh ngikutin apa kata kalian semua tuh senangnya aku di mana nih? Coba nih rambut diwarna-warnain. Kamu Ya, boleh sama sekolah. Ya ini kan kita kan ngikutin style mah. Lagian sekolah juga. Jessica, kamu mau jadi apa sekarang? Kok kamu bandel sekali? Aduh, papa ini berisik banget deh. Ya, yang penting kan aku sekolah, Pak. Jadi kan nilai kamu udah minus, udah kurang. Menurut Iya. kamu sekolah cuma absen doang. Ya terus, yang penting kan aku udah ngikutin kalian ya, aku sekolah. Aku udah pergi sekolah, habis itu ya udah aku seneng-seneng ya. Aku Sekolah itu belanja buat lah. belajar, bukan buat main. Mah, sekolah terus kan aku juga pusing, Mah. Ya aku juga butuh senang, butuh refreshing, butuh belanja. Ini kan belanja-belanjaan aku, bukan belanjaan mama. Kenapa mama yang repot? Mana kartu kredit mama? Tadi mah, nanti masih aku mau pakai lagi buat belanja. Belanja terus. Ya kenapa mah? Emang mama
nggak niat ngasih ke aku, kan anak mama. Kamu pelit banget sih. Udah aku nggak berangkat sekolah. Dasar nggak ada apa. Ma, ma, ma. Kenapa sih? Jessica kemana? Kok belum pulang jam segini? Udah ditelepon tadi, Mana dia? dijawab. Kemana dia? Udah jam segini Coba belum pulang. ditelepon lagi. Nggak dijawab juga. Mana dia? Coba telepon lagi. Nih aku telepon balik. Nggak nyambung juga. Mati dia HP-nya. Udah 6 juta dia hari ini habis. Beli apa aja dia? Habis 6 juta. Di sini keterangannya dia beli kasir H&M, terus channel, banyak deh pokoknya sampai 6 juta. Nggak tahu tuh buat apa juga. Kok bisa sih dia bisa ngabisin sama duitnya 6 juta? Dari kapan? Baru ini hari ini doang. Kemarin 5 juta. Kamu gimana sih jadi mama? Bener? Kan aku juga kerja, kamu kerja, aku kerja. Aku udah balance ya setiap pagi. Ya sebenarnya seharusnya tuh bisa ngebilangin anak ya biar jadi lebih baik lagi. Aku udah bilangin setiap pagi setiap sarapan, kan aku kamu juga, gimana sih? Kan aku kerja juga. Ya tapi kan pas sarapan itu ada kamu. Ya kan aku kan juga kecuan, fokus kerja. Jadi Aku juga udah bilangin tadi ke Bibi suruh dia les. Tapi nggak les tuh kata gurunya. Aku capek tau nggak, udah aku lesin mahal-mahal, udah biaya dia belanja mahal. Bahkan hitungan hari aja udah bisa habis belasan juta. Dikira nyari duit gampang. Dia tinggal sekolah aja susah banget. Padahal udah loh, udah ada yang jagain dia, ada bibi udah. Tinggal makan di sini aja susah banget. Harus aja makan di luar terus. gue tuh juga capek sebenarnya. Gue pusing, gue nyari kerja. Ngeluarin duit juga banyak buat lu. Aku juga capek ya. Di situ bukan kamu doang yang kerja, aku juga kerja, tau nggak? Ya, itu juga sama-sama capek. Tapi anak kita aja yang susah dibilangin. Ya itu karena dia itu nggak pernah dapat kasih sayang dari kamu. Terus kemana anak ya? Coba ditelepon, di chat. Udah ya, dari tadi udah aku telepon, udah aku chat, nggak dibales-bales sama dia. Mana dia sekarang nih? Coba kalau kamu yang telepon, kali dia diangkat, takut sama kamu. Gak bisa juga ditelepon. Di chat cuma dibales. Tadi aku udah nanya sama Bibi, katanya dia keluar itu, dia nggak pulang tadi. Ternyata dia nggak pulang sekolah. Dia langsung main, nggak tahu kemana sama temennya. Dia udah belum pulang sampai sekarang. Udah dia nggak usah nyalain aku terus ah. Aku capek, tau nggak? Kurang ajar tuh emang anak. Pasti beri paham. Kemana gitu anak udah diteleponin, nggak balas-balas. Nah ini dia nih anaknya. Oh, Jessica, duduk sini. Kamu bisa di mana? Main. Kok kamu puyeng begitu? Kamu minum apa? Air lah. Aduh, memang papa berisik banget sih. Apa diusir? Minuman apa nih tuh? Kok kamu Bau sekarang bandel banget? alkohol. Kamu minum alkohol? Ya
Ya udah tahu itu minuman ya mama tebak sendiri aja lah. Yes, kamu tuh masih sekolah. Kenapa kamu tadi nggak pulang ke sini? Kamu mau bolos? Terus kok kamu bandel sekali sih? Aduh, masa papa tuh bisik banget setiap hari ngomel, terus ngomel, mau marah, terus pusing tahu mah. Kamu tuh udah dilesi mahal-mahal biar kamu jadi pinter, biar kamu bisa ngisi perusahaan. Kamu ngerti nggak sih? Mau ngomong apa sekarang? Udah belajar susah, bolos terus, diomelin, kalau diomelin diem aja. Sekarang kamu mabok, coba gimana? Maunya rambut diwarna-warnain, mau jadi apa coba kamu masih kelas SMK juga udah kayak gini bandelnya. Udah, aku mau ke kamar pusing ngeliat semua tuh marah Aduh dong, Ah, kan lagi dibilangin. aduh bisik banget sih ini lah, mama mau capek. Gak boleh kasar dong. Mau gimana pun juga, kita gak boleh main tangan. Tapi dia bandel mah. Ya udah nggak usah main tangan. Aduh, kalian tuh bisik banget sampai tuh gue tuh kurang kasih sayang kalian tau gak sih? Lo kerja, juga ada kerja, gue gak ada siapa-siapa di rumah, gue bosan. Dah, gue mau ke kamar. Jadi di sini kami berempat sebagai penonton yang tugasnya akan memberi masukan atau kritikan Juga tanggapan. kepada para pemain yang tadi sudah memerankan aktingnya dengan cukup bagus. Ya. Pertama-tama akan dijelaskan oleh Rindu. Iya. Kalau menurut saya peran bapaknya kurang mendalami ya. Terus ibunya juga kayak terlalu sabar, kan selalu bisa kayak ibunya tuh nggak sabaran gitu loh. Itu sih kalau Kalau dari saya sebenarnya peran ibunya udah mulai dapat ya, cuman yang tadi pas di awal ibunya masih terlalu sabar, terus juga masih mungkin terlalu bingung ya apalagi yang harus diomongin, dan durasi antara dari percakapan dari ucapan bapaknya untuk nyambung ke ibunya masih ada space jeda yang lumayan banyak. Terus dari segi anaknya juga mungkin kurangnya cuman di apa ya, cuman di dia cara dia berbicara ya sama orang tua, masih suka kayak kebawa pergaulannya juga. Ya jadi itu bapak dan anaknya masih belum dapet lah chemistry-nya kan. Terutama bapaknya nih. Ini bapaknya ini nih entah sabar apa marah apa bingung nih. Saya juga masih bingung nih sama peran bapaknya nih. Tapi ya oke lah, untuk sekarang mah masih pada belajar ya, nggak apa-apa lah. Kalau saya pribadi, menurut saya karena karakter teman-teman saya itu saya tahu untuk JJ sendiri emang orangnya udah barbar, jadi cocok meranin itu menurut aku. Mungkin kurangnya ada beberapa kata dan ekspresinya dia yang masih kayak pengen ketawa, karena peran yang diperanin sama bapaknya itu sebenarnya 50 derajat beda gitu. Dafa kan orangnya kan pendiam, nah mungkin tapi pesan bagusnya lewat video sosiodrama ini dia bisa belajar gimana sih caranya buat kerja kelompok yang lebih bagus, kayak gitu aja sih, lebih aktif kayak gitu. Jadi menurut aku memang diperbaikin lagi, tapi selebihnya udah bagus. Dan untuk dari Davanya sendiri juga udah berani ya, maksudnya yang biasanya kan kita kenal sejauh ini kan Dava yang orangnya yang pendiam, yang jarang banget aktif dalam ngobrol gitu kan. Terus juga Ica juga kayak gitu, kurang banget dalam penyampaiannya. Tapi dari peran tadi sosiodrama membuktikan bahwa mereka dikasih tantangan kayak gitu sama kita dan mereka mampu mengemas itu dengan baik, itu udah standing applause banget kan gitu, udah bagus banget sebenarnya. Tahan dulu. Nah, berikutnya kami akan membahas bagaimana sih caranya keluarga ini tuh bisa baik-baik kembali. Jadi kita bersama-sama mencari solusinya nih, bagaimana solusi untuk keluarga yang sudah diperankan oleh mereka itu supaya kedepannya lebih baik. Mulai dari Rindu. Gantian dong. Oh yaudah, dari saya. Nah kalau menurut saya pribadi, karena kan keluarganya itu sebenarnya kurangnya itu di orang tuanya yang sibuk, sama pembentukan anak yang mungkin anaknya wajar kayak gitu karena masih remaja kalau menurut aku pribadi ya. Tapi mungkin kan mereka berdua kerja, ayahnya juga kerja, mungkin ibunya bisa, kalau nggak bisa berhenti kerja ya bisa lah menyempatkan beberapa kali
atau mereka bisa jalan-jalan bersama kayak gitu, entah ke taman hiburan ataupun berenang sama-sama ataupun kemana, pokoknya cari itu quality time gitu buat keluarga mereka. Nah itu menurut aku lebih bisa mendekatkan, dan anaknya pun nggak cari kesibukan sama teman biasanya kalau misalnya dia deket sama keluarganya. Kayak contoh kalau misalnya dia udah sering keluar rumah nih, kalau sama temennya pasti sama teman terus, tapi kalau dia deket sama keluarganya positif kan, ada agenda nih, besok aku sama mama papa mau kemana kayak gitu, besok aku sama mama papa mau ke misalnya mau ke kebun binatang gitu aja sih menurut aku. Kedekatan sama komunikasinya mungkin ya biar bisa deket, ya itu cari quality time. Ya, seperti yang dibilang si Azana tadi kan, ini anaknya ini menceritakan dia masih SMA. Iya. Ya berarti masih labil ya kan. Nah, apalagi masih butuh pendampingan lah yang luar biasa dari kedua tuanya. Lagi dia di sini menceritakan dari kecil ini ditinggal kayak bilang kurang kasih sayang lah sama orang tuanya. Dari kecil sudah ditinggal kerja orang tuanya kerja, bapaknya kerja. Dia cuma dikasih uang. Mungkin menurut orang tuanya dikasih uang tuh bisa bikin anaknya bahagia, atau mungkin biar bisa bikin anaknya tuh nurut kalau dikasih uang. Padahal mah kenyataannya enggak lah, seperti yang tadi dilihat, malah anaknya ini malah memberontak. Sedangkan dikasih duit tadi misalnya 50.000 ya, nah dia malah minta nambah terus. Nah, jadi ya begitulah. Jadi ya menurut saya bagi orang tua nih yang di luar sana, kalau emang sibuk ya janganlah terlalu sibuk, perhatiin aja anaknya gitu, perhatiin sesekali atau mungkin ya kurangin lah pekerjaannya lah gitu lah. Karena kan anak kan juga butuh perhatian gitu. Iya, dari jangan pun juga kalian bikin berdua loh, masa nggak mau gitu diurus gitu ya. udah gitu anak itu berkah. Ya anak itu berkah. Kalau buat saya mungkin cuman nambahin aja ya, karena yang tadi secara garis besarnya kan udah dibahas sama Azana sama Sigit juga gitu. Kalau dari saya adalah karakter dari si anaknya sendiri mungkin terbentuk karena memang yang tadi dibilang gitu, yang tadi kita tahu adalah orang tuanya sangat sibuk, makanya dia kurangnya kasih sayang, nggak ada segala macam. Dan mungkin juga harusnya sebagai dari orang tua adalah mereka bisa untuk mendekatkan dirinya ya kepada anak, kayak sesibuk apapun orang tua ya, maksudnya dia bisa meluangkan waktu dengan bercerita, menanya hal apa yang sedang terjadi sama dia gitu. Terus gimana proses dia belajar di sekolah seperti apa, ada kendala atau tidak, terus mulai dari pertemanannya seperti apa. Harusnya orang tua bisa lebih terbuka, dan anak pun juga harus bisa membuka kepada orang tua gitu kan, supaya orang tua pun juga nantinya tidak ngerasa bersalah ketika anaknya seperti itu gitu kan. Sekarang kalau misalkan yang tadi yang diperankan oleh si Jessica adalah dia melawan sama orang tua dengan bilang aku tuh kayak gini karena Allah gitu. Itu kan sebenarnya kan itu tidak boleh diucapkan oleh anak-anak seusia dia gitu kan kepada orang tuanya sebenarnya. Jadi kalau dari saya adalah yang dimana peranan orang tua memang sangat penting dalam masa pertumbuhan anak, perkembangan anak, apalagi pergaulan anak zaman sekarang itu sangat banget penting. Kenapa? Karena ya itu tadi, yang dibutuhin anak tuh bukan hanya duit, bukan hanya fasilitas yang diberikan oleh orang tua gitu. Gak apa-apa orang tua kerja, tapi orang tua juga harus ingat gitu, kalau dia juga punya anak dan punya tanggung jawab terhadap si anak sendiri gitu. Sekarang kalau misalkan mereka mau anaknya sukses, tapi kalau misalkan orang tuanya dengan cara tetap sibuk dan dia cuma mengeleskan gitu sama si anak, les gitu aja, otomatis juga si anak itu kayak merasa kayak, oh orang tua gue aja tetap sibuk, sedangkan yang perhatian sama gue cuma guru les gue, yang peduli cuma ini, dia nggak ada yang ngasih dorongan, dia nggak ada gitu segala macam. Jadi wajar sih makanya si anak berperan seperti itu. Jadi semuanya tuh butuh dikontrol. Iya. Kita orang tua. Gimana nih solusinya dari Sama aku jadi sampein semua tadi sama Zana, sama Sigit, sama Caca. Jadi aku apa ngomong aja. Nah, kamu itu kalau jadi sih, ibu gimana gitu? komunikasinya aja, quality time itu sih ya. Iya, karena lebih banyak pendekatan ya sama anak biasanya gitu. Iya.
Jadi di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari cerita kelompok 2 yang sudah diperankan oleh teman-teman saya. Nah, menurut saya sebaiknya kita sebagai orang tua menciptakan suasana nyaman lingkungan serta menyenangkan untuk anak seperti itu, agar anak ini tidak mencari kenyamanan dan kesenangan di luar rumah. Nah, karena ketika anak dilepaskan dan kurang perhatian dari keluarga, maka dia akan mencari kebahagiaan lewat jalur lain, yaitu jalur ketika dia bermain di luar rumah ataupun bermain bersama teman-temannya, sehingga anak ini akan lebih sering membangkang ketika berhadapan dengan kedua orang tua, karena dia merasa memiliki hak untuk kabur, untuk tidak hormat seperti itu, karena kan orang tua tidak melengkapi dia, karena tidak memberikan kebahagiaan yang seharusnya seperti itu. Nah, untuk menghadapi hal ini, kita sebagai orang tua itu bisa memberikan konsekuen atas tingkah lakunya, dalam artian tidak menghukum secara berlebihan, namun memberikan tindak lanjut atas sikapnya seperti itu, agar anak ini diberikan efek jera, tapi tidak dengan memukul ya. Nah, kemudian kita sebagai orang tua juga harus mencari tahu dan lebih memperhatikan lagi, kenapa sih kok anak saya bisa seperti itu gitu. Lalu mungkin dengan cara lain seperti meluangkan waktu luang untuk mencoba menyampaikan atau berkomunikasi dua arah dengan anak agar sama-sama saling mengerti, seperti itu ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa banyak sekali nih alternatif metode yang bisa digunakan dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling ini. Nah, serta dalam penuntasan permasalahan ini atau konflik yang dialami di dalam drama tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa setiap permasalahan yang terjadi pada anak itu bisa diselesaikan dengan layanan-layanan di dalam BK seperti BK 17++ ataupun sebagainya, seperti itu. Nah, agar konflik yang terjadi tersebut diharapkan dapat terselesaikan dengan baik itu melalui pertama-tama melalui orang tuanya terlebih dahulu ya, selanjutnya baru menangani anak. Nah, selanjutnya metode sosial drama ini merupakan suatu pemecah masalah sosial yang sangat efektif. Kenapa saya katakan efektif? Karena walaupun metode ini juga memiliki beberapa kelemahan, tetapi pentingnya model pembelajaran ini tuh untuk menghadirkan suasana baru, di mana suasana baru tersebut tidak membuat siswa bosan atau tidak bersifat biasa, karena siswa diminta untuk melakukan drama. Nah, karena hal tersebutlah metode sosial drama ini bisa sebagai sarana efektif yang digunakan agar siswa lebih aktif, percaya diri, dan mengajarkan kepada siswa bagaimana sih cara tetap belajar namun bisa enjoy atau bisa dinikmati, seperti itu. Jadi, dalam sosial drama ini anggota kelompok diminta untuk aktif, kreatif, berani untuk tampil, serta belajar percaya diri. Nah, kenapa hal tersebut banyak dilakukan? Karena hal tersebut mampu membuat siswa mengemukakan pendapatnya dengan baik di depan umum secara bersama, dan mampu mengasah cara berkomunikasi siswa, yang dimana keefektifan dari metode sosial drama ini dapat diperankan seperti melalui ceramah, diskusi, dan lainnya. Nah, misal contoh ketika kita membagikan peran yang terjadi di masyarakat masalahnya, semisal ada anak yang menjadi penceramahnya dan ada anak yang menjadi penontonnya atau menjadi jamaahnya, seperti itu ya. Juga banyak permasalahan-permasalahan di masyarakat lain yang relate dengan kehidupan siswa tersebut, karena kita harus mencari permasalahan yang sesuai untuk mereka agar ketika mendalami peran mereka dengan mudah memerankan peran yang diberikan tersebut dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan ketika drama sedang dilakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih manfaat dari teknik sosial drama yang sudah dilakukan pada video sebelumnya. Nah, manfaat teknik sosial drama ini adalah untuk anggotanya, yaitu ada
minus dan ada plusnya. Tetapi menurut saya teknik sosiodrama ini lebih banyak ke arah positifnya. Karena percayalah teknik ini sangat mengasihkan. Karena semua anggota kelompok dapat secara langsung berpartisipasi, di mana mereka akan ikut andil dan tunjuk jiwa untuk memerankan perannya masing-masing secara sempurna dan secara karena kan sebelumnya kan pasti ada pelatihan. Nah, pasti peran yang mereka perankan itu sudah mereka pelajari sebaik mungkin. Jadi menurut saya peran yang mereka perankan itu akan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya yang memerankan drama, namun yang mencari solusi setelah drama itu dilakukan, yang berperan sebagai penonton itu kan harus melakukan diskusi juga. Jadi menurut saya mereka juga harus mendiskusikan permasalahan tersebut secara sesakma gitu kan. Jadi pemecahan masalah yang mereka lakukan melalui diskusi tersebut juga sebaik-baiknya diskusi. Nah, menurut saya teknik ini sangat banyak kegunaannya untuk pengembangan diri siswa, yang dimana siswa sekarang kan cepat bosan seperti itu ya dengan pembelajaran yang di kelas yang gitu-gitu aja. Maka dengan teknik sosiodrama ini dapat dilakukan pembelajaran yang asik namun tetap fokus dan banyak pembelajaran yang didapatkan. Nah, melalui pembelajaran teknik sosiodrama ini, siswa tidak akan merasa bosan dan juga kita akan mengasah skill siswa, yang dimana skill baru itu seperti di video tersebut nih, teman saya yang bernama Dava, Yesika, serta Nurhaliza juga rindu mendapatkan kemampuan baru atau skill baru, yaitu bermain drama, yang dimana mereka belum tentu terbiasa melakukan hal tersebut kan sebelumnya. Nah, tetapi melalui teknik ini mereka dapat lebih terampil, percaya diri, berkomunikasi, serta mengekspresikan perasaannya dengan mendalami peran tersebut. Nah, yang dimana teknik ini dapat membantu mereka melakukan sebuah drama yang sangat bagus dan juga keren. Nah, pertama-tama kita akan membahas Dava. Dava ini adalah tipe anak yang pemalu nih di dalam kelompok saya tersebut. Nah, ketika melakukan drama, dia bisa mengasah kemampuan percaya dirinya seperti itu. Kemudian Yesika yang memang pada dasarnya dia anaknya ekspresif, ketika melakukan drama tersebut dia bisa mendalami peran dengan lebih lagi seperti itu. Nah, Caca yang memang belum pernah menjadi seorang ibu dapat mendalami perannya menjadi seorang ibu yang tegas, seorang ibu yang baik seperti itu ya, bagaimana cara menasihati anak. Nah, menurut saya melalui teknik inilah mereka dapat lebih aktif lagi ketika melakukan kegiatan. Nah, mereka mulai mengasah kemampuan mereka, bagaimana cara mereka berkomunikasi, bagaimana cara mereka meningkatkan rasa percaya diri, dan bagaimana cara mereka mendalami peran yang sudah diberikan tersebut dengan sebaik-baiknya agar tugas sosiodrama ini terselesaikan dan orang juga dapat memahami maksud dan tujuan mereka berdrama seperti itu. Sedangkan untuk teman-teman saya yang melakukan diskusi, termasuk saya sendiri, itu dapat mengasah kemampuan bagaimana sih cara menyelesaikan suatu permasalahan ketika kita menghadapi permasalahan tersebut. Nah, ketika menjadi orang tua, apa saja sih yang harus dilakukan agar dapat berkomunikasi dengan baik sama anak, kayak gitu kan. Selanjutnya, teman saya yang laki-laki yang juga ikut berdiskusi juga dapat lebih memahami bagaimana ketika nanti menjadi seorang ayah yang baik untuk berkomunikasi dengan anak dan menghadapi anak yang memang pada masa pertumbuhan remaja seperti itu. Baiklah, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Ica nggak jadi kerja guys. Nggak apa-apa, terus aja. Alur lu mana sih anak diperhatiin gitu? Istirahat. Aduh, gue di tempat itu dong. Kagak mau kamaran yang mendapat. Yang dulu iya hati.
pale, pal pale. Galau Pal pale. Ayo terus Je, kurang lama Je, ini baru 14 detik Je. Ayo lagi Je, lagi Je. Nah, gitu, nah iya gitu, nah iya gitu. Lagi Je, terus Je. Kayak ngerak aja. Terus Je, terus Je, terus Je. Lagi Je, lagi Je. Kurang banyak Je, kurang lama Je. Je, kurang lama Je. Je, kurang lama Je.